Assalamualaikum Ustadz Ustazah dan teman-teman. Saya Laina Karira Zahranisari dari kelas 5A. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah teladan Umar bin Khattab. Selamat menyaksikan. Inilah kisah teladan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ia seorang yang tegas dan teguh hati. Umar bin Khattab adalah seorang sahabat yang diseganin kaum kafir Quraisy. Sebelum masuk Islam, ia sangat gencar menentang dakwah Nabi Muhammad. Setelah masuk Islam, ia berubah menjadi pejuang Islam yang sangat berjasa. Umar bin Khattab memelihara ternak milik ayahnya. Ia juga berdagang dan kadang-kadang pergi ke negeri Syam untuk berniaga. Ketika Nabi Muhammad SAW memulai dakwahnya, kebanyakan kaum Quraisy menentangnya. Demikian juga Umar bin Khattab. Bahkan ia termasuk orang yang sangat keras menentang dakwah Nabi Muhammad. Ia mengancam akan membunuh semua orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Sementara itu, kaum Quraisy makin keras berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah usaha Abu Jahal dengan cara menjatuhkan batu besar ketika Nabi Muhammad sedang sholat. Kemudian, usaha Uqbah bin Mu'id dengan mencekik Nabi Muhammad digagalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kegagalan-kegagalan tersebut membuat Umar bin Khattab semakin geram. Ia merasa bahwa dirinya harus ikut turun tangan untuk membunuh Nabi. Oleh karena itu, pada suatu hari, ia bergegas keluar dari rumahnya. Hari itu tekadnya sudah bulat, ia harus membunuh Nabi Muhammad. Ia berjalan dengan langkah cepat dan tergesa-gesa. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Naim bin Mas'ud. Ia adalah seorang yang berasal dari kaumnya, Bani Adi, dan telah memeluk agama Islam. Naim bin Mas'ud berkata pada Umar bin Khattab dengan suara keras, "Hendak mana kau, wahai Umar?" Umar bin Khattab menjawab dengan suara keras, "Aku hendak membunuh Muhammad. Ia sungguh telah memecah belah kaum kita dengan ajarannya yang aneh itu." Naim bin Mas'ud menyahut, "Mengapa tidak kau mulai dulu dari keluargamu sendiri?" Sesungguhnya Fatimah binti Khattab dan Sa'ad bin Zaid telah masuk Islam. Umar bin Khattab terlonjak kaget. Matanya melotot seraya berseru, "Benarkah itu?" Naim bin Mas'ud mengangguk. Hal itu membuat Umar bin Khattab bertambah berang. Ia segera bergegas menuju rumah adiknya. Sesampai di sana, ia mendapati adik, ipar, dan beberapa orang muslim yang sedang membaca Al-Quran. Melihat kedatangan Umar bin Khattab, mereka terdiam. Umar bin Khattab bertanya, "Apa yang kau baca itu, wahai Said?" Said bin Zaid menyembunyikan lembaran-lembaran Al-Quran di balik punggungnya dan berkata, "Lembaran ini tidak boleh dibaca oleh orang yang najis seperti kamu, wahai Umar." Umar bin Khattab marah dan menampar Said bin Zaid. Fatimah binti Khatimah kemudian maju menghalangi Umar bin Khattab. Ia berucap, "Wahai kakakku, bila kau hendak membacanya, bersihkanlah tubuhmu terlebih dahulu." Aneh, Umar bin Khattab menuruti kata-kata Fatimah. Ia segera keluar rumah dan membersihkan tubuhnya. Setelah membersihkan tubuhnya, Umar bin Khattab kembali masuk rumah dan berkata pada Fatimah, "Manakah lembaran itu?" Fatimah menyerahkan lembaran itu. Umar bin Khattab lalu membacanya, yaitu beberapa ayat pada awal surah At-Taha. Tiba-tiba perasaan damai dan tenang menyelimuti dirinya. Umar bin Khattab bergumam, "Alangkah indahnya kata-kata ini." Khabbab bin Ard, salah seorang kaum muslimin yang berada di sana berseru, "Aku berharap engkau menjadi salah seorang yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa nabinya." Umar bin Khattab berkata, "Tunjukkan saya kemana tempat Muhammad." Ketika itu, Nabi Muhammad SAW sedang di rumah Arqam. Sesampainya di sana, Umar bin Khattab segera mengetuk pintu. Nabi Muhammad SAW menyuruh salah seorang sahabat untuk menengok siapa gerangan yang datang. Ketika mengetahui yang datang adalah Umar bin Khattab, para sahabat merasa gentar dan ketakutan. Hanya saja
Hamzah bin Abdul Muthalib yang tidak takut. Ia adalah paman Nabi Muhammad yang gagah berani. Hamzah bin Abdul Muthalib berkata, "Ya Rasulullah, biar aku yang membuka pintu. Apabila ia bermaksud baik, aku akan mempersilahkan masuk. Apabila ia bermaksud buruk, biarlah aku yang menghadapinya." Kaum muslimin yang ada di tempat itu berdoa. Semuanya berdoa. Hamzah bin Abdul Muthalib membuka pintu dan berkata, "Apa maksudmu datang kemari?" Umar bin Khattab menjawab, "Mana Rasulullah? Aku hendak mengikuti ajarannya." Kaum muslimin di tempat itu serentak berseru dengan lega, "Alhamdulillah." Umar bin Khattab segera mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, istri dan anaknya segera mengikuti masuk Islam, yaitu Zainab binti Mas'un dan Abdullah. Masuk Islamnya Umar bin Khattab membuka jalan bagi tokoh-tokoh Quraisy yang lain untuk masuk Islam. Dalam waktu singkat, pemeluk Islam meningkat dengan pesat. Umar bin Khattab telah membawa cahaya terang dalam permulaan perjuangan Islam secara terang-terangan. Umar bin Khattab menjadi pembela umat Islam dari segala gangguan. Dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud, Islamnya Umar adalah suatu kemenangan, hijrahnya adalah sebuah pertolongan, dan pemerintahannya adalah rahmat. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, kaum muslimin tidak takut lagi mengerjakan sholat jamaah serta beribadah di Ka'bah. Setelah masuk Islam, Umar bin Khattab menjadi salah satu sahabat Nabi Muhammad yang terdekat. Begitu dekatnya hingga Nabi Muhammad pun berkata, "Andai kata ada nabi sesudahku, ia adalah Umar." Nabi Muhammad juga memberi gelar Al-Faruq kepada Umar bin Khattab yang artinya pembeda atau pemisah. Maksud Allah adalah Allah memisahkan yang hak dan yang batil dalam diri Umar. Di antara banyak sahabat, hanya Umar bin Khattab yang sangat berani mengemukakan pikiran dan pendapatnya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ia juga tidak segan menyampaikan kritik untuk kebaikan dan kemaslahatan agama Islam. Suatu ketika Umar bin Khattab bersama Nabi Muhammad SAW berada di dekat Ka'bah. Nabi Muhammad lalu menunjukkan makam Ibrahim kepadanya. Umar bin Khattab kemudian bertanya, "Bolehkah kita melakukan sholat di tempat itu, wahai Rasul?" Nabi Muhammad SAW menjawab bahwa hal itu belum diperintahkan. Hari itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang membolehkan sholat di tempat itu. Pada waktu yang lain, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memerintahkan istri beliau memakai hijab ketika menerima tamu. Hal itu disebabkan tamu yang menemui istri beliau tidak semuanya orang baik. Sebagian mereka adalah orang jahat. Oleh karena itu, memakai hijab sangat bermanfaat untuk menghindari perbuatan dosa. Tidak berapa lama kemudian, turunlah ayat tentang hijab yang membenarkan pendapat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga banyak menengahi perselisihan. Ia memiliki pandangan jauh ke depan, luas dan adil, sehingga pendapatannya banyak diterima orang. Hal ini terjadi dan terlihat ketika ia menengahi perselisihan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin pada waktu wafatnya Nabi Muhammad SAW. Atas jasa Umar bin Khattab, pengganti Nabi Muhammad SAW bisa dipilih secara mufakat dan damai. Keberanian dan ketegasan Umar bin Khattab merupakan kekuatan yang sangat besar dalam mengembangkan ajaran Islam. Oleh karena itu, Umar bin Khattab selalu menjadi kepercayaan baik pada masa Nabi Muhammad maupun pada masa Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Ia selalu diangkat menjadi penasihat dalam segala urusan dan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Kemampuan Umar bin Khattab tersebut membuat Abu Bakar As-Siddiq memilihnya untuk menggantikannya. Salah satu jasa Umar bin Khattab adalah idenya tentang pengumpulan Al-Quran. Ketika itu ayat-ayat Al-Quran tersebar di berbagai lempengan batu, pelepah kurma, tulang belulang, dan sebagainya. Tempat yang juga berserakan
di tempat para sahabat dan tidak terkumpul di satu tempat. Pada masa Nabi Muhammad SAW, banyak sahabat yang menghafal Al-Quran. Umar bin Khattab takut dan sangat khawatir apabila para penghafal Al-Quran tersebut habis. Oleh karena itu, ia mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq agar mengumpulkan semua tulisan Al-Quran. Tugas penulisan itu dilaksanakan oleh Zaid bin Sabit. Ia adalah penulis wahyu pada masa Nabi Muhammad SAW. Demikianlah kisah Umar bin Khattab. Semoga kita bisa mengambil hikmah ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan.